Kita lanjutkan kembali kepada izin mungkin dari Bawaslu dulu Pak Prof ya, karena sebagai pengawas KPU adalah penyelenggara pemilu, Bawaslu adalah pengawasnya. Nah, kita mau tahu nih bagaimana paparan dari Bawaslu terkait dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih dari apakah yang sudah dilakukan KPU itu sudah sesuai track atau mungkin apa yang menjadi perhatian sehingga itu pun bisa membantu memastikan masyarakat mendapatkan hak pilihnya. Silahkan Pak Mukhlis. Baik. Terima kasih Ibu Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang ulun hormati Ayahanda, Prof, kemudian kolega ulun, ini kebetulan sama-sama anak pondok kami bahari, jadi pondok pesantren Darul Hijrah Putra. Nah, ulun tadi hulu sekolah, sidin tadudi. Nah, kemudian yang terhormat Kanda ulun, kenapa jadi Kanda? Karena kami ada linear organisasi sebelumnya. Ternyata Kanda lah. Kemudian yang terhormat juga moderator yang telah memberikan kesempatan. Yang kami banggakan yang terundang pada hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak dari partai politik, kemudian dari organisasi, kemudian dari pemilih pemula, ading-ading dari sekolahan, kemudian wabil khusus terhadap bangsa anak ulun yang di belakang, Mas Takim. Nah ini, Mas Takim ini kami mempunyai cerita sendiri sebelum jadi pengawas pemilu. Nah ini bangsa anak ulun di Grafika Wangi Kalimantan ya Pak ya. Masih di sana Mas? Oh, masih game? Baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tapi yang disampaikan oleh Bapak Fahmi Falesofa itu sebenarnya sudah gamblang, jelas, rigid sudah terkait bagaimana demokrasi ini diaplikasikan dalam sebuah proses pemilihan yang hari ini disebut dengan pemilu. Jar beliau tadi kan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi itu juga bisa dimaknai adalah suara terbanyak, iya kada? Jadi siapa yang paling banyak suaranya, dia yang terpilih dari hasil rakyat. Ading-ading di sekolahan ini nah, yang OSIS nih, yang terpilih berdasarkan apa? Voting juga kan? Nah itu pemilihan juga kan, suara terbanyak kan? Nah itu bentuk daripada demokrasi yang hadir di tingkat sekolahan. Sehingga terpilih pian menjadi ketua OSIS. Nah itu demokrasi yang terkecil tuh. Atau pemilu terkecil di tingkat sekolahan. Kemudian ading-ading yang ada di kuliahan, di situ ada BEM, fakultas, ada BEM, universitasnya kan. Nah itu adalah bentuk demokrasi di tingkat Buhan Pian. Bagaimana Buhan Pian itu bisa melaksanakan sebuah demokrasi pemilihan untuk mencapai seseorang pemimpin di sana. Pergantian pemimpin secara legal itu artinya adalah pemilu. Pemilu itu sebenarnya substansinya adalah pergantian kepemimpinan yang dilaksanakan secara legal. Nah legal kalau itu apalah, kalau ada legal kan kudeta dah. Nah itu, jadi supaya sah beliau-beliau itu menjadi pemimpin kita, baik itu pemimpin di tingkat RI sebagai presiden maupun legislatif maupun kepala daerah, maka dilaksanakanlah pemilihan. Untuk misalnya yang legislatif, presiden dan DPD itu disebut dengan pemilihan umum. Tapi kalau kepala daerah itu disebut dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada jar bahasa kita. Ada bahari itu artinya pemilu kada. Nah, ada pemilu. Pemilu kada-kada. Nah, rukun pemilu itu ada 5 menurut ulun. Pertama niat. Kenapa jadi rukun pemilu itu pertama niat? Karena dia adalah kehendak daripada undang-undang dasar kita, niat daripada konstitusi. Hendak pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan kedaulatan di tangan rakyat. Maka niatnya itu ada di konstitusi. Rukun yang kedua adalah regulasi. Artinya ada aturan yang turun, kemudian mengatur bagaimana teknis pelaksanaan pemilu. Rukun yang ketiga penyelenggara pemilu, yaitu kayak Pak Fahmi Falesofa, ulun, kemudian di KPP yang ada di Republik Indonesia atau perwakilannya yang ada di daerah disebut dengan TPD,
Rukun yang keempat, peserta pemilu. Soalnya amun kada ada peserta pemilunya, geus apa kami ada kan. Nah, rukun yang kelima, pencoblosan. Nah, apabila 5 komponen itu dijalankan, maka sah sudah pemilu di Indonesia. Nah, rukun pemilu kisahnya tuh. Bapak Ibu sekalian, untuk supaya pelaksanaan demokrasi, untuk supaya nilai-nilai yang ingin dicapai, nilai-nilai luhur dalam pemilu itu adalah bagaimana proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Kualitas pemilu itu bagus, legitimate dan lain sebagainya. Pokoknya harapan rakyat Indonesia, bahkan di semua negara, mengharapkan dari sebuah pemilihan itu akan melahirkan sebuah hasil yang berkualitas, legitimate, kemudian sangat bagus. Maka perlu adalah dibentuk di situ satu lagi lembaga yang disebut dengan pengawas pemilu. Nah, lalu kami hadir berdasarkan undang-undang, hadir untuk mengawasi semua tahapan pemilu. Nah, hadirnya kami hari ini macam-macam, sudah versi-versinya lah. Nah, ada di padahakan bubuhan kawan-kawan mengalihi buhannya lah, dalam kampanye kan, pencoblosannya juga susah, masang spanduk ngalih, apa dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kita ini adalah bagian tidak terpisahkan. Kenapa? Ada panitia pertandingan, ada peserta pertandingan yang di lapangan, ada wasitnya. Amun kada ada wasit, pian pas selesai kita begapok di tengah lapangan tuh ya kelalah. Pak, kada ada yang meniup fluid, kada ada kubut. Nah, bahari bahasa kami di kampung tuh kubut. Bahasa kubut apa ya? Kubut apa? Hakim garis. Hakim garis. Nah, kubut. Jadi tugas kami adalah salah satunya berdasarkan undang-undang, yaitu mengawasiakan kakawanan yang sedang begawian di KPU di semua tingkatan, baik itu di provinsi sampai ke PTPS atau disebut dengan petugas KPPS-nya itu. Nah, itu tugas kami itu mengawasi apakah sudah berjalan dengan baik tahapan itu atau sudah berjalan baikkah penyelenggaranya, itu menjadi bagian yang kami awasi. Apakah kami mengawasi penyelenggara pemilu saja? Dalam hal ini KPU, kada sekalinya ternyata kami mengawasi juga buhan pian yang berkontestasi partai politik. Kami awasi juga apakah buhan pian bisa menjalankan proses ini dengan baik, tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, ini bagian yang sangat sulit juga malah. Di satu sisi kita mengawasi KPU, kalau KPU kan dia menjalankan kepanitiaan aja nih, teknis. Nah, tapi dia tidak mengawasi, dia cuma menjalankan saja. Kalau kami mengawasi buahnya begawian, imbah tuh kami mengawasi pulang orang nang sedang berkontestasi penyelenggara pemilu. Bahkan hari ini ketika tahapan sudah masuk ke tahapan penetapan DCS, hari ini kan masuk ke terus ke pencermatan nanti sampai ke DCT. Orang sedang mengerjakan itu dan sedang mengamati itu, kami masih setiap hari setelah penetapan partai politik itu mengawasi terhadap netralitas ASN, mengawasi terhadap netralitas TNI, mengawasi terhadap netralitas Polri, mengawasi terhadap netralitas aparat-aparat yang lain yang di dalam undang-undang itu menjadi bagian yang harus kami awasi. Jadi gawian Bawaslu ini rupanya lapah. Kenapa? Karena ia mengawasi terus baik. Orangnya kada banyak, nang diawasi banyak. Bayangkan aja Pak lah, di tingkat kecamatan itu di tingkat desa itu, kelurahan desa, itu petugas dari KPU itu ada 3 PPS. Bawaslu itu cuma bisi 1 orang PKD, jadi 1:3. Itu amun bedom, gantung terus kami. Hendak menang di pelabuhannya. Nah, ini jadi bagian yang tidak berbanding antara jumlah pengawas dengan jumlah yang diawasi. Maka disinilah pentingnya ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kami butuh masyarakat. Kami perlu masyarakat untuk ikut bersama kami mengawasi pemilu ini. Nah, di situ kalau misalnya persepsinya atau dalam kacamatanya KPU kan bagaimana partisipasi masyarakat itu meningkatkan jumlah pemilih. Kalau persepsi kami itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat ini dalam bentuk
laporan masyarakat ke kami terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Silahkan aja laporkan ke kami. Ading-ading silahkan laporkan ke kami. Kemudian yang dari perguruan tinggi, ini Unlam kah? Oh Stisa. Oh Stisa itu ketua Stisa sekarang Prof Hadin ya. Oke, baru dilantik kemarin. Yang dari perguruan tinggi yang lain? Wah dari alma mater kita kan ada dana. Wah, aduh ini. Sampai di mana tadi? Nah itu. Ulun ini ngarannya Ahmad Mukhlis Muhjat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, partisipasi masyarakat itu harus tetap kita gaungkan. Dan bukan cuma menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara. Jadi kalau di undang-undang itu, partisipasi masyarakat itu, kalau bahasa Quran itu qat'i, artinya mutlak, itu ada di penyelenggara pemilu. Baik itu KPU maupun Bawaslu yang ikut membantu dan juga DKPP yang mengawasi kami. Tapi ternyata partisipasi masyarakat ini harus menjadi bagian yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa ini. Tidak cuma kami penyelenggara, tidak. Maka hari ini Kesbangpol bekerja sama dengan BIPOS, ini Pak Pimret ini, itu melaksanakan kegiatan ini sebagai sebuah bentuk daripada ketertarikan dan kebertanggungjawaban kawan-kawan sekalian terhadap demokrasi ini. Maka Buhan Piang itu kan terpanggil, ayo kita sosialisasi bagaimana pemilih itu bisa meningkat. Nah, jadi kami sangat terbantu nih Pak. Sebagai penyelenggara kami juga sangat terbantu. Kenapa? Karena ternyata semua unsur di negara ini itu peduli terhadap pemilu. Kepeduliannya adalah dengan kita hadir di lantai 5 ini, kemudian ikut hadir di sini. Orangnya 100 ikung bang lah, amun dibanding 100 ikung dengan 165.000 pemilih di 2019 itu, kayaknya 1 banding berapa tuh ya lah. Nah, tapi yang diharapkan itu adalah dari ading-ading ini akan menjadi influencer. Datang nanti ke mana nih, ke sekolahan, kita ulah yuk, kegiatan, kita pemilih pemula, kegiatan pemilu misalnya, kita undang KPU, kita undang misalnya Papa Mei Palesofa, mau kada? Ayo kita undang, tapi duitnya adalah kada dayar. Kada Bapak Sidin, kada Bapak aja, Sidin tuh kada bulitan kan kada Bapak, karena ini menjadi tugas Sidin juga. Ayo kita undang ya. Kayak kalau iyalah panggilan hati. Kayak apa kalau misalnya kita undang sekolahan yang lain, oke. Nah ternyata setelah dikumpulkan itu ratusan. Nah ini menjadi influencer kan, bayangkan kalau hari ini ada 10 sekolahan, kemudian mengadakan itu, dan itu akan menjadi publikasi yang bagus, influencer. Kegiatan hari ini pun, nah kalau misalnya ading-ading masukkan ke TikTok, itu sudah berapa orang yang melihat, itu sudah menjadi sebuah publikasi yang baik, sudah menjadi nilai yang baik untuk menyampaikan hal yang baik. Daripada TikToknya kada karuan ya, kalau baik TikToknya hari ini geser ke pemilu. Nah kayak itu. Jadi adik-adik bibinian yang followernya 1 juta itu dikirimlah kegiatan kita hari ini kan. Nah kalau ulun 1 juta juga followernya cuma 90%-nya haters. Sisanya itu keluarga dan sanak, kemenakan sepupu. Nah jadi dalam kesempatan yang baik ini kami mengajak ke semua pihak untuk sama-sama mengawasi proses pemilu ini. Silahkan laporkan kepada kami apabila ada hal-hal yang dianggap atau diduga melanggar proses pemilu. Hari ini tuh kami luar biasa Pak, kewenangan hadir di kami nih. Saking genanya tuh sampai kami ini kewalahan. Kenapa? Karena dalam teori Montesquieu itu ada trias politika kan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini karena kawan ading-ading yang di sekolah ini pasti sudah tahu ini. Bayangkan fungsi dari 3 kewenangan itu hadir di Bawaslu Seberetan. Buktinya di mana? Legislatif, kami bisa membuat undang-undang, bisa membuat peraturan. Tapi bukan di kewenangan di tingkat provinsi, tapi di tingkat RI, yaitu mengolah perbawaslu, peraturan Bawaslu, pengejauhan daripada undang-undang, turunan daripada undang-undang. Artinya apa? Fungsi legislasi ada di kami, seperti halnya legislatif, tapi KPU juga memiliki. Kemudian kami juga mempunyai fungsi eksekutif, kami juga menjalankan itu. Artinya kami yang mengolah, kami yang menjalankan.
Sama di KPU juga seperti itu. Nah, yang ada di KPU adalah fungsi yudikatif, yaitu fungsi peradilan. Kita mempunyai kewenangan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berbau-bau hukum di dalamnya. Di sana kami bisa persidangan atau adjudikasi terkait dengan sengketa proses pemilu. Kami di sana bisa menangani pelanggaran administrasi. Semua pelanggaran itu tadi yang dua ulu sebutkan tadi, baik sengketa proses itu bukan pelanggaran. Sengketa proses itu lebih kepada permohonan supaya partai politik atau peserta pemilu itu apabila dirugikan kepentingannya hari ini, misalnya kayak hari ini malah penetapan DCS nih, sudah kemudian ada dari calon pian itu yang merasa dirugikan, padahal sudah lengkap nih pinanya lah persyaratan, kenapa jadi TMS jar? Padahal sudah lengkap sebenarnya, kenapa jadi TMS? Nah, Buhan Pian itu bisa melakukan permohonan ke kami dari tanggal 21 tadi sampai tanggal 23. Nah, permohonan Buhan Pian itu akan kami tindak lanjuti, kemudian pertama yang akan dilakukan adalah apabila terpenuhnya formil material, maka kita akan bermediasi dulu selama 2 hari. 2 hari 2 kali lah. Kita bermediasi dulu. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi ini antara para pihak, baik itu KPU maupun peserta pemilunya, maka kita naik ke persidangan. Ngarannya adjudikasi. Nah, itu ada sidang tuh. Kami menjadi majelis adjudikasi di situ, kayak hakim. Kemudian di sana ada para pihak, kemudian kita bisa mengiau ahli juga di sana. Kemudian endingnya kami akan mengeluarkan putusan. Bayangkan, putusan ini kan produk pengadilan nih. Tapi itu hadir di kami kewenangannya hari ini berdasarkan undang-undang. Makanya kami ada fungsi yudikatif tadi Pak, bisa memutus. Nah, imbas sudah selesai itu, habis kisah. Lalu bagaimana dengan penanganan administrasi? Nah, ini kalau misalnya ada KPU nih, nah. Misalnya KPU ini ada maladministrasi, harusnya nangkai ini aturannya, sekalinya aturannya kada kayak itu digawi, laporan masuk kepada kami, maka kita bersidang juga. Bersidang tuh pulang, wah persidangannya rame itu. Kami menjadi adjudikator pulang di situ, menjadi hakim pulang yang mengeluarkan satu putusan dan memutus itu dan berkekuatan hukum tetap. Sama kayak hakim gitu nah. Peradilan juga sama. Cuma pada prinsipnya adalah partisipasi masyarakat itu ada di dalam 2 hal. Satu, partisipasi masyarakat dalam memilih, dan yang kedua dari sisi Bawaslu ada partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi pemilu. Jadi 2 hal ini tidak terpisahkan. Kalau hari ini kan gaungnya bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa terpublis. Nah, yang kurang adalah bagaimana juga ikut mengawasi proses itu dengan baik.